Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas teman-teman soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 part 7 ya teman-teman yang belum melihatnya dan menonton part 1 sampai dengan part 6, silakan teman-teman subscribe channel kami dan silakan tonton dari awal. Oke, kita lanjut di soal nomor 1. Di sini teman-teman ada pembelajaran saintifik nih teman-teman. Biasa kalau misalkan sudah ada soal atau pertanyaan nomor 1 atau pertanyaan nomor berapapun, kalau udah panjang banget seperti ini teman-teman, kita langsung saja ke bentuk soalnya. Dia mintanya apa? Bentuk hasil belajar dari kegiatan siswa dapat mengidentifikasi masalah. Nah, kita sudah tahu nih teman-teman. Yang ditanyakan adalah bentuk kegiatan mengidentifikasi masalah. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam apa? Apakah menanya, mengumpulkan data, mengamati, mengasosiasi, mengomunikasikan. Menanya itu pasti tidak berkaitan. Mengasosiasi pun tidak berkaitan, mengomunikasi tidak berkaitan. Yang paling berkaitan adalah mengumpulkan data dan mengamati. Tapi kalau dia mengidentifikasi teman-teman, itu bukan atau belum sampai di tahap mengumpulkan data. Kalau misalkan mengidentifikasi itu baru mengamati, mengobservasi. Jadi mengobservasi masalahnya, mengidentifikasi masalahnya seperti apa, kemudian mengamati seperti apa. Jadi yang paling tepat ini adalah yang mengamati teman-teman. Jadi teman-teman bisa cari materi tentang pembelajaran saintifik apa saja yang termasuk ke dalam kegiatan menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, mengamati, dan mengkomunikasikan. Jadi kita coba lihat pengertian ini teman-teman. Mengamati yaitu kegiatan siswa mengidentifikasi melalui indera penglihat, apa membaca atau menyimak, membau, mendengar, pengecap, dan peraba pada waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa alat bantu nih teman-teman. Jadi bentuk hasil belajar dari kegiatan mengamati adalah siswa dapat mengidentifikasi masalah seperti itu. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku. Pengertian tersebut dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama apa? Nih, sudah kita lihat teman-teman. Dari awal saja sudah kita bisa menebaknya. Perubahan tingkah laku. Nah, kira-kira teorinya siapa nih teman-teman? Apakah Ernest, apakah Gagne, atau Winkel, Piaget, atau Thorndike? Menurut teman-teman yang mana? Kalau misalkan teori seperti ini, teman-teman hanya bisa melihat ciri-ciri saja. Kalau Gagne itu apa, Piaget itu seperti apa, Thorndike itu seperti apa. Kalau nggak salah saya pernah ngebagiin ebook tentang pedagogik nih teman-teman. Pedagogiknya ini udah pernah saya berikan untuk teman-teman yang masuk kelas kami, dan kalau nggak salah itu di draft masih ada teman-teman. Ini udah saya rangkum semuanya, pedagogik khusus yang ciri-ciri teori, kemudian kemampuan siswa, penilaian dan lain sebagainya. Insya Allah lengkap dan satu ebook itu. Kalau nggak salah ada nih teman-teman. Tinggal teman-teman nanti lihat aja di draftnya masing-masing ya, karena kan setiap kelas itu diberikan satu Google Drive. Nah, di dalam itu ada soal dan pembahasan serta materinya. Menurut teman-teman yang mana nih? Kalau misalkan perubahan tingkah laku, itu yang paling menonjol itu adalah yang B ya teman-teman. Gagne. Kenapa bisa Gagne? Menurut Gagne dalam bukunya pada tahun 1977, belajar merupakan jenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda-beda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nanti kalau Piaget nih teman-teman berkaitan dengan kognitifnya teman-teman. Ada yang kalau teman-teman baca di teorinya Piaget itu kan ada tentang operasional konkret gitu kan, tentang operasional formal dan lain sebagainya. Nanti teman-teman lihat kalau Piaget itu berkaitan dengan kognitifnya si siswa tersebut seperti itu. Nanti tiap teori itu pasti dia punya cirinya masing-masing teman-teman. Semangat teman-teman, semoga lancar dan teman-teman bisa lulus ya. Kita lanjut di soal nomor 3. Salah satu asas pada bimbingan konseling pada asas keterbukaan di bawah ini. Contoh pada asas keterbukaan adalah apa? Wah, ini banyak banget ya teman-teman. Opsinya nih, A. Menghendaki agar peserta didik menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Sebelum ke opsinya teman-teman, kita harus tahu dulu tentang bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu jati dirinya apa? Nanti kalau teman-teman udah paham, maka contoh asas keterbukaannya kita pun akan bisa menjawabnya. Karena asas keterbukaan itu sesuai dengan asas yang ada di bimbingan konselingnya. Apakah menghendaki agar peserta didik menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya. Dari saya sudah paham teman-teman. Yang lain kita bisa lingkari.
Karena di sini ada keterbukaan nih, bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Ini salah satu asas dari keterbukaan dalam bimbingan konseling atau dalam bimbingan apapun. Asas keterbukaan kan tidak ada yang ditutupi teman-teman. Jadi yang A ini bisa menjadi opsi pertama. Kita lihat yang B, menuntut dirahasiakannya. Jelas ini tidak. Kita bisa mendelete teman-teman, mengeliminasi jawaban-jawaban yang memang itu tidak berkaitan dengan soal yang ditanyakan. Menghargai adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik, konseling mengikuti atau menjalankan layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Ini juga bisa kita lingkari dulu teman-teman, karena adanya kerelaan. D, menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan layanan kegiatan mereka. Ini tidak teman-teman, karena ini bukan untuk menjadi berpartisipasi ya teman-teman. Ini kan keterbukaan, tidak yang ditutupi. Peserta didik sebagai sasaran layanan BK diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan mengarahkan ini pun tidak. Jadi kita yang akan fokus di A dan C ini teman-teman. Kalau misalkan yang A ini kan dia lengkap ya teman-teman, super lengkap. Kegiatannya bersikap terbuka dan tidak berpura-pura. Ini juga ada teman-teman, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya maupun dalam menerima berbagai informasi. Ini ada kegiatannya teman-teman, dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Sedangkan yang C itu hanya menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didiknya saja, belum sampai ke kegiatannya. Jadi kita akan pilih jawaban yang paling benar dari yang benar. Jadi jawabannya adalah yang A nih teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Asas keterbukaan itu asas BK yang menghendaki agar peserta didik menjadi sasaran layanan kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi. Jadi kalau misalkan ada kegiatan nih teman-teman yang ini yang ada jawaban yang benar, maka kita akan cari jawaban yang paling benar kalau misalkan ada dua jawaban seperti itu. Oke, kita lanjut di soal nomor 4 teman-teman. Nih yang sering ketukar nih teman-teman. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Oke, di sini teman-teman triknya ada pada perbaikan proses belajar mengajar. Berarti pada saat pembelajaran berlangsung. Apakah assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning, assessment and learning, assessment quick learning? Kita pasti mengenal teman-teman, cuman ada 3 assessment. Yang assessment and learning ini jelas salah, ini pun jelas salah. Jadi yang ada adalah for, of, dan as learning. Tapi ketiga ini kita akan cari mana yang termasuk ke dalam proses pembelajaran. Oke. Di sini teman-teman saya akan bahas juga. Di sini assessment of, for, dan as learning ini ada sebuah piramida teman-teman. Nanti teman-teman tinggal lihat nih. Di dalam piramida ini kita bisa mengikuti teman-teman. Apakah of itu pada saat apa? For itu pada saat apa, as learning itu pada saat apa. Kalau misalkan off learning, ini teman-teman pada saat dia sudah kegiatan belajar mengajar. Kalau for learning, ini pada saat dia sedang pembelajaran berlangsung. Kalau as learning, ini sama teman-teman pada saat sesudah pelajaran berlangsung, tapi ini sangat didominasi atau berkenaan dengan peserta didiknya langsung. Jadi penilaiannya dia sendiri berkenaan langsung di dalamnya. Itu as learning teman-teman. Jadi teman-teman dari ketiga ini harus hafal. Jadi ada opsi DE itu kita bisa delete. Jangan sampai opsi yang bukan dari 3 asesmen ini teman-teman pilih. Oke. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang A, karena dia sedang melakukan proses pembelajaran. Jadi assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut di soal nomor 5 nih teman-teman. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Tes tertulis ini digunakan untuk menilai apa nih teman-teman? Ini gampang banget. Pasti teman-teman yang pernah ikut webinar kami atau kelas kami ini pasti bisa jawab hanya waktu 5 detik atau 10 detik saja. Karena di sini sudah jelas teman-teman. Tes tertulis. Tes tertulis itu enggak ada kaitannya dengan psikomotorik kan teman-teman. Dia pasti berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan. Sudah pasti ini adalah jawabannya yang B. Sikap tidak mungkin karena dia mengobservasi, keterampilan pun tidak mungkin karena dia demonstrasi, praktek, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman yang soal-soal seperti ini bisa langsung di delete kalau misalkan teman-teman sudah paham dari alur soalnya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin belajar, ikuti kelas pendampingan belajar bersama kami di Seleksi Akademik nih teman-teman di kelas Pretest PPG. Ini untuk batch 2, batch 1 itu sudah selesai, udah sold, dan teman-teman silakan ikuti pendaftarannya, tinggal chat aja teman-teman di 087723317506. Oke, silakan. Teman-teman jangan lupa ikuti tes pendampingannya bersama kami, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa lulus semua. Ini yang batch 1 ya teman-teman ya.
Ini yang batch 1. Dan teman-teman batch 1 sudah selesai semua. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke grup guru lainnya. Semoga semuanya lancar dan teman-teman semua bisa lulus PPG-nya di tahun 2023 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part selanjutnya ya.